diartikan dengan bersatunya hamba dengan Tuhan. Nah, sederhananya begitu. Lalu jamaah pun bertanya, kalau gitu Ustadz, Allah dipahami saja, tidak boleh tak boleh ditunjuk Bapak Ibu, tidak boleh ditunjuk, dipahami saja. Paham? Lah cukup, sama-sama paham lah. Sekarang kita baru masuk Islam, tadi tak Islam. Syahadat balik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam Islam simple, sederhana, tak ribet, tak jelimet, tak susah, tak payah. Nama yang kita sembah itu siapa? Allah. Lalu kita ini muncul melalui proses apa? Kholaqo. Lah dari pintu yang aku tidak punya. Nah, apa yang engkau tidak punya ya Allah? Penguasa alam semesta, penguasa dunia, penguasa akhirat, surga, neraka dan lain-lain sebagainya. Apa yang engkau tidak punya? Apa katanya? Masuklah dari pintu kehinaan. Itu aku tidak punya. Itulah iftikar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadi ya orang kaya di akhirat nanti, dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomor rekening 82021666661. Bank dan Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 147666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh pemateri dan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ahlan wa sahlan Abuya Muhammad Abdi, silahkan. Tafadhal. Amul. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal hari yang mulia ini. Allah kumpulkan kita di dalam tempat terbaik di muka bumi dan dalam kondisi terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, detik-detik yang kita lalui di pagi yang penuh berkah ini, kelak di akhirat menjadi timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat, para asatis, pegiat dakwah, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tadi sudah diberikan pengantar oleh protokol kita, Al-Ustadz Al-Nob Dinar LC, di mana pada pagi ini kita mengangkat acara yang sangat amat penting, masuk pada salah satu aspek pilar agama kita, yaitu
iman, Islam, dan ihsan. Jadi topik kita ini pada pagi ini adalah tentang aspek ihsan yang familiar, yang sudah kita ketahui di hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, Nabi Muhammad menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dulu ilmu tentang ihsan ini dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf mahfuzun fis sudur, terjaga di hati kaum muslimin. Lalu ketika ilmu ini ditulis fi mastur, tertulis di kitab, maka semua orang bisa membaca, semua orang mempelajarinya. Saraqahu min ghairina. Jadi ilmu ini dirampas atau dicuri oleh orang-orang yang tidak berhak, sehingga muncullah hal-hal yang tidak sejalan dengan standarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karenanya Al-Imam Junaid tegas mengatakan, tariqatuna hazihi muqayyadatun bil kitabi was sunnah, bahwa jalan kita ini, ilmu tasawuf ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada gilirannya Bapak Ibu sekalian, terjadi tambahan-tambahan yang menyebabkan ajaran ini menjadi tidak disukai, dan ajaran dan jalan keberkahan ini menjadikan terdapat hal-hal yang perlu kita luruskan. Maka oleh karenanya saya sebagai moderator pada pagi ini ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu 3 pembicara kita yang akan membahas seputar hal-hal yang berhubungkan dengan tasawuf ini. Yang pertama yang akan memberikan ilmunya kepada kita bersama ada di samping kiri saya langsung, Abuya Muhammad Abdi LCMA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Kampar, dan beliau juga adalah pengamal Tariqah An-Naqsyabandiyah yang insya Allah nanti beberapa menit ke depan akan kita dengarkan arahan-arahan dan ulasan beliau. Kemudian di samping beliau ada Al-Ustadz Dr. Andus Haji Iskandar Arnel, PhD. Beliau ini alumni dari McGill Kanada dan juga dari ISTAK Malaysia. Jadi PhD beliau dari ISTAK Malaysia yang memang mengkaji tentang apa yang sedang kita bahas sekarang ini. Kemudian di samping beliau kaedah mengatakan yang terkenal tak perlu dikenalkan lagi. Al-ma'ruf la yu'arraf. Tuan guru kita Ustadz Abdul Samad, semoga Allah menjaga seluruh narasumber kita ini. Kita serap, kita ambil, kita dengarkan arahan-arahan, ulasan-ulasan dari mereka. Untuk yang pertama, selama 25 menit maksimal ke depan, yang akan memberikan ilmu kepada kita adalah Al-Ustadz Buya Haji Muhammad Abdi LCMA. Tema yang akan beliau sampaikan ini adalah tasawuf sunni, kaedah dan landasan. Jadi silakan bagi yang ingin mencatat, tasawuf sunni, kaedah dan landasan. Kepada beliau, Abuya, kami berikan waktu maksimal 25 menit ke depan. Falyatafaddal masykuran. Ini mikrofonnya 1 aja, bukan 3 ya? 1 aja ya? Saya pikir 3 tadi mikrofon. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati guru kita Dr. Iskandar Arnel, yang
Kita hormati guru kita Dr. Zul Ikrami, para pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat yang hadir bersama-sama, dan pengurus Badan Pengelola Masjid An-Nur yang hadir bersama-sama. Yang saya hormati para peserta mudzakarah, kecil tidak disebutkan nama, panggil tidak dihimbaukan gelarnya, yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Kata orang kampung saya, babobe, bak bagau, batuyang, bak selimang. Itu nama ikan itu, bagau itu nama ikan, selimang itu nama ikan. Jadi ada ikan itu terkenal, ada kuning yang melingkari tubuhnya. Itu ikan-ikan yang bagus saja itu. Nah, saya tidak tahu, saya ikan itu belum pernah lihat saya, itu istilahnya saja. Dan yang kita banggakan, guru kita Abuya Abdus Somad. Mudah-mudahan seluruh asatidz, guru-guru kita diberikan kesehatan lahir batin dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Juga ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh moderator kita tentang kaidah tasawuf sunni atau tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ilmu tasawuf jika dibaca melalui kitab, maka dia akan menjadi teori. Jadi kalau ada yang rajin membaca kitab tasawuf, itu belum tentu bisa mengamalkannya. Khatam dia Hikam Ibnu Athaillah dengan syarah-syarahnya, tapi kalau sebatas membaca saja, belum tentu dia dapat mengamalkannya. Dan itu terjadi pada diri saya. Syarah Hikam Iqadhul Himam selalu saya baca, tapi saya tidak faham apa beberapa redaksi dalam kitab tersebut, karena sebatas membaca saja. Ketika saya berbaiat tarikat tahun 2016, sudah dapat sedikit-sedikit pengajiannya, lalu saya baca lagi hikam tadi, barulah saya paham. Artinya orang yang membaca kitab tasawuf, jika tidak dilaksanakan dengan tarikat yang punya silsilah jelas, maka dia akan hanya jadi pengamat saja, tidak menjadi pengamal. Nah, kebanyakannya seperti itu. Orang hanya bisa menilai saja, mengamati saja, tapi tidak dapat mengamalkannya. Kemudian tasawuf seperti yang disampaikan oleh moderator kita tadi, yang sebenarnya beliau sudah menyampaikan kuncinya sebenarnya. Sebenarnya bagian saya ini sudah selesai sebenarnya ini. Itu dalilnya hadis Jibril itu, di antara dalilnya hadis Jibril. Jadi saya ambil penggalan-penggalan saja. Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara-perkara agama 4 yang pokok di situ. Yang pertama tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Di ujung hadis itu kata Sayyidina Umar, labithtu maliyan, maaf, aku menetap beberapa saat, katanya, dan bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Engkaulah yang lebih tahu wahai Rasulullah. Itu Jibril datang kata Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, atakum yu'allimukum umura dinikum. Datang dia mengajar kalian perkara-perkara agama kalian. Jadi rukun agama, dari hadis ini rukun agama oleh ulama kita ada 3. Apa yang pertama? Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Itu rukun agama. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 2. Anta'budallaha, jadi kita ambil ihsan saja. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Dalam ilmu tarikat itulah musyahadah. Jadi kalau ada yang bertanya, ada tidak dalil musyahadah dalam ilmu tarikat? Itu hadis, itulah dalilnya. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya, itulah musyahadah. Tapi kalau tak bisa musyahadah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dia melihat engkau. Dalam tarikat itu namanya muraqabah. Jadi ada di dalam hadis itu dalil tentang maqamat dalam ilmu tarikat itu. Dalam kitab Tanwirul Qulub, yang lebih selamat bagi seorang murid yang baru menjajaki ilmu tasawuf, yang dijalankan dengan tarikatnya, yang paling selamat itu muraqabah. Yang paling selamat, agar dia dalam bermusyahadah tidak salah menilai, nanti dipikir yang bukan Allah nanti jadi Allah, nanti yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Nah itu masalah itu. Makanya yang paling aslam itu menurut Syekh Al-Kurdi, bagi seorang murid yang menapak jalan tasawuf dan tarikat ini, muraqabah itu, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dalam ihsan tadi martabat kita tidak sama. Dalam bertarikat, dalam bertasawuf yang diamalkan, martabat kita tidak sama. Mana dalilnya? Dalilnya hadis itu juga. Dalilnya hadis itu juga. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, lalu Nabi menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata malaikat Jibril? Sadaqta. Ditanya lagi tentang iman, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Sadaqta. Tapi coba tengok, ketika ditanya tentang Islam, ihsan, Jibril bilang tidak sadaqta? Tidak bilang. Jibril tidak mengatakan sadaqta katanya. Tidak. Islam 5 rukunnya, sadaqta, benar engkau Muhammad. Iman 6 rukunnya, sadaqta, benar engkau Muhammad. Ihsan 2 rukunnya, engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak melihatnya, Allah melihat engkau. Jibril tidak katakan sadaqta. Itu tanda apa? Bukan berarti Jibril tidak berihsan, tapi ihsannya Jibril tidak satu martabat dengan ihsannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama. Begitu juga dengan kita. Dalam bertasawuf, dalam mengamalkan tarikat dan lain-lain sebagainya, kita punya martabat yang berbeda-beda. Dan siapa yang mengetahui itu? Ya guru. Kita sebut dengan istilah mursyid. Mursyid tahu, ini murid ini layak diberikan zikir ini. Ini murid ini layak diberikan zikir ini. Ini ketika suluk main handphone aja kerjaannya ini. Tidak bisa nih. Sama lah dengan murid-murid suka cabut, kan? Guru ngajar dia cabut, dia dosen masuk dia keluar, dia itu ihsannya masih berbagi-bagi begitu. Nah sama. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa orang dalam bertasawuf bertarikat itu beda-beda rasanya? Ya beda. Jibril saja beda rasanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setakat Islam dan iman, Jibril faham. Iman Jibril mengerti dia, tapi ihsannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Jibril tidak sanggup mengatakan sadaqta? Karena dia menceritakan rasanya. Rasa ini tak bisa dinilai, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ada kita yang menarik tasbih, zikir Allah, Allah, la ilaha illallah dan lain-lain sebagainya. Lalu kalau diceritakannya rasanya itu kepada teman di sebelahnya, itu teman di sebelahnya bisa mengatakan,
Salah antum itu. Soalnya saya enggak seperti itu rasanya. Beda rasanya. Kalau diceritakan lagi kepada yang lain, innaka lamajnun. Rasa itu tidak sama. Guru saya selalu menyampaikan, mursyid saya selalu menyebutkan, kalau mau tahu rasanya gula, jangan diceritakan definisi gula katanya. Nah, ambil gula itu letakkan di lidahnya. Ini gula nih. Biarkan dia menikmati sendiri rasanya. Nah, zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, rasa itu mau dikeluarkan. Nah, itu yang bikin masalah itu. Dikeluarkannya di Facebook pula, dikeluarkan di YouTube, dikeluarkan di mana oleh Instagram. Akhirnya apa? Inilah Tuhan nih mungkin nih katanya. Banyaklah yang mengaku-ngaku. La ilaha illallah. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau ditanya ada kajian dalam tasawuf itu musyahadah, ada muraqabah, itu dalilnya hadis Jibril tadi tentang rukun tasawuf. Sebenarnya rukun ihsan tadi sudah mewakili rukun tasawuf. Di antara rukun tasawuf itu al-iftiqaru ilallah. Jadi tasawuf itu tidak mengajarkan hal-hal yang saya 2016 sampai sekarang bertarikat, alhamdulillah belum saya menemukan hal-hal yang menyeleneh, itu tidak ada. Yang saya terima al-iftiqaru ilallah. Kita sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajarkan guru kepada kita, terutama kepada saya. Bu Yazid atau Taifur atau Bayazid, Abu Yazid Al-Bustami, ditanya di dalam mimpinya, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi kalau jadi pertanyaan nanti ini Buya Abdul Somad aja menjawab nanti. Apa bisa mimpi melihat Allah itu? Bertanya dia kepada Allah, apa tanyanya? Ya Allah, ini cara sampai kepada Engkau seperti apa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinukilkan dalam syatahat beliau itu? Bayazid katanya, kalau ingin cepat sampai kepadaku, masuklah dari pintu yang aku tidak punya. Itu jalannya, tidak ada jalan lain. Kalau ingin cepat sampai kepadaku, masuklah dari pintu yang aku tidak punya. Nah, apa yang engkau tidak punya ya Allah? Penguasa alam semesta, penguasa dunia, penguasa akhirat, surga, neraka dan lain-lain sebagainya. Apa yang kau tidak punya? Mau masuk dari pintu kaya, dia maha kaya. Mau masuk dari pintu gagah, dia maha gagah. Mau masuk dari pintu apa? Sebutkanlah satu. Dia punya semuanya. Apa katanya? Masuk dari pintu kehinaan. Itu aku tidak punya. Itulah iftiqar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bertasawuf gayanya parlente, pakai jas dia, handphonenya 3 kalau perlu. Punya mobil, rumahnya bagus, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang paling hina. Dia yang paling perlu kepada Allah ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya, ada enggak masanya kita ini tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Dia bersama dengan kalian, kalian belum tentu bersama dengan dia. Makanya yang suka kehilangan itu kita. Kita sering kehilangan Allah, tapi Allah pernah kehilangan kita? Tidak pernah. Tapi kalau kita sering kehilangan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Yadhkurullaha fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaannya dia senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi iftiqar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dicari itu hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah munajat dalam Naqsyabandi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan saya pikir itu semua munajat dalam tarikat-tarikat yang lainnya, walaupun tidak secara lafaz tapi secara makna. Yang dicari itu hanya ridha Allah. Engkau yang hamba maksud, ridhamu yang hamba tuntut. Adapun hal-hal lain yang seliwiran di hadapan kita zaman sekarang, saya pribadi, ini pendapat pribadi saya khawatir Yang saya khawatirkan itu banyak adab yang terlanggar dengan membahas hal-hal seperti itu di hadapan umum, disiarkan di YouTube. Nah, di berbagai tempat di negeri kita ini, itu banyak kawan-kawan yang saya dikampar yang dari Kampar juga ngirimkan video ke saya. Ada yang di daerah Sulawesi dan lain-lain, mengaku yang Muhammad itu ya ini katanya. Ya, ada yang mengaku dia Allah, entah emosi dia, entah bagaimana. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau ada tuan-tuan yang bertanya tentang mengaji diri, ini banyak ini orang mengaji diri sekarang. Saya pribadi mengakui mengaji diri itu ada di dalam Islam. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena memang diri kita ini ada zahirnya, ada batinnya. Antara zahir dan batin itu tidak sama. Jadi kalau ada yang mengaji diri, ya masuknya dari sana. Makanya ada istilahnya kejadian zahir, kejadian batin. Yang zahir ini dari mana ini? Asal muasal kita yang zahir ini bukan dari tanah. Dari tanah itu Nabi Adam saja. Kita ini dari air yang hina. Itu kalau kejadian zahir. Kejadian batin, itulah yang permasalahan itu kemudian meluas dia. Kadang-kadang yang tidak pantas disampaikan ke hadapan orang-orang yang belum semestinya mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi kalau ditanya saya pribadi, ada kajian diri itu, saya akan mengatakan ada. Karena kita tahu kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan dalam surat Al-A'la, di mana-mana saya menyampaikan tausiah di depan jemaah tarikat, itulah di antara dalil atau dasar bahwa mengaji diri itu perlu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Khalaqal insana. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan insan. Jadi Tuhanmu insan. Jalan yang paling cepat untuk sampai kepada Tuhanmu melalui insan. Karena kalau ada yang lebih penting dari manusia, Allah pasti menyebutkan itu. Kalau ada yang lebih penting selain insan itu, maka Allah pasti akan sebutkan umpamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal jannah, umpamanya khalaqan nar, khalaqal malaikah. Tapi Allah katakan khalaqal insan. Makanya yang paling dekat dengan Rabb itu ya insan itu. Dan dari insan itu kita mengkaji, kita bagaimana cara hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyut turuqi aqrabu ila Allah? Apa jalan yang paling singkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ashaluha 'alal ibad. Yang mudah orang melakukannya dan Allah taala suka. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mendengar setiap hari Jumat, Bapak-bapak Ibu sekalian, khatib di akhir khutbahnya mengatakan wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu luar biasa. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Hal-hal lain nanti kita kembangkan dan kita minta nasihat dari dua orang guru kita. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abuya Muhammad Abdi. Tadi terlintas di hati saya ingin mengingatkan beliau tentang waktu. Rupanya sudah disambut lintasan hati saya tadi oleh beliau. Belah putih kaji. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi para hadirin hadirat, jika ada candaan-candaan seperti ini mohon dipahami sesuai konteksnya. Jangan pula nanti lain pula moderator gitu enggak. Baik. Jadi saya ingin mengarahkan para hadirin, para asatiz, Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Buya Abdi tadi berarti pada aspek ihsan ada dua rukun. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah. Musyahadah itu adalah kondisi ruhani di mana seseorang bisa sederhananya selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, apapun yang ia dapati, yang nampak di situ hanyalah kebesaran Allah Ta'ala. Oleh karenanya pada aspek musyahadah ini banyak dakhil, banyak yang masuk. Kalau tidak dikawal dengan Al-Quran dan Sunnah tadi, dan apa poin-poin yang disampaikan oleh Buya Abdi tadi, disinilah banyak meleset. Sehingga muncullah pemahaman, ungkapan yang berujung nanti kepada penyatuan hamba dengan Tuhan. Jadi Muhammad itu Allah, Adam itu Allah. Berani ucapan seperti itu muncul karena tadi pada aspek musyahadah yang ternyata ada yang masuk di sana, sehingga lahirlah istilah yang kita sedang bahas ini, al-hulul wal ittihad. Nah, inilah nanti yang akan kita dengar dari Al-Ustadz Dr. Andus Haji Iskandar Arnel, MA, PhD. Beliau dosen tasawuf di Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Waktu 25 menit kami berikan kepada beliau membahas tentang hulul, penyimpangan paham ittihad dan hulul dalam tasawuf. Kepada beliau kami silahkan dengan segala hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Buya kita, Buya Muhammad Abdi. Ternyata beliau seorang penggiat tarekat ya. Saya nggak nyangka. Dan yang tak asing lagi, Al-Mukarram Buya umat kita ini, Buya Profesor Doktor, kalau udah Buya nggak pakai UAS lagi ya. Ustaz Abdul Somad dan moderator kita Ustaz Zul Ikrami. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara sedikit tentang di mana letak masalahnya faham ittihad dan hulul ya, di mana letak salahnya itu. Sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan bahwasanya ittihad dan hulul ini umurnya tidak baru ya. Ittihad dan hulul ini umurnya sudah lebih tua dari Islam, malah lebih tua. Di masing-masing agama yang dulu-dulu terutama sampai yang sekarang itu ada yang mengasosiasikan dirinya dengan faham yang seperti ini ya. Atau bisa dikatakan terpapar dengan yang seperti ini. Dan ternyata dalam Islam digadang-gadangkan ada juga yang seperti itu. Nah, itulah nanti yang kita jumpai dalam pembahasan secara sejarah. Kita lihat ada beberapa tokoh yang terkenal dengan
pandangan-pandangan yang terkait dengan ittihad dan hulul. Nah, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang amat terbatas ini ada 3 yang akan coba kita bahas ya. Pertama, apa itu ittihad dan hulul. Yang kemudian, apa kritik terhadap kedua paham ini. Dan ketiga adalah bagaimana pandangan masyayikh ya, ini syekh-syekh dalam kalangan tasawuf tentang ittihad dan hulul. Baik, kita pergi ke yang pertama, tentang tinjauan makna ya ittihad dan hulul. Sederhananya ittihad itu diartikan dengan bersatunya hamba dengan Tuhan. Nah, sederhananya begitu. Bersatunya hamba dengan Tuhan, tapi pakai syarat. Hambanya harus sudah sampai pada level tertentu. Nah, ini sebenarnya jadi masalah juga. Udah sampai level tertentu baru bisa bersatu. Si hamba bersatu dengan Tuhan. Artinya bottom up, dari bawah ke atas. Kalau umpamanya hulul ya, hulul itu justru gimana caranya, ini nggak ngerti saya ini. Gini aja, antum aja ngotak-ngatik ini, sesuaikan nanti dengan isi layar ya. Ada terjerat di situ aja gitu. Nah, sementara hulul ya, hulul itu adalah inkarnasi ya. Inkarnasi dalam artian Tuhan ya. Tuhan itu mengambil tempat dalam seorang hamba. Begitu hamba tersebut sudah mencapai suatu tingkat kualitas diri tertentu. Jadi kalau ittihad dari bawah ke atas, kita ke Allah. Kalau hulul, Allah ke? Nah, bedanya itu saja. Satu bottom up, satu lagi top down. Nampak sama Allah yang sudah bersih, kinclong dia, Allah masuk ke dalam, menjelma di dalam. Nah, lalu ada satu lagi sebenarnya yang disebut dengan wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud itu apa? Dia sama-sama berbicara tentang kesatuan ya. Cuman kalau tadi ittihad menyatunya hamba dengan Tuhan, kalau hulul menyatunya Tuhan dengan hamba, kalau wahdatul wujud semua ini berasal dari wujud yang satu. Nah, gitu dia. Beda itu ya. Semua berasal dari wujud yang satu. Itu wahdatul wujud ya. Kita tidak akan berlama-lama dalam waktu yang terbatas ini. Kita masuk saja kepada apa kritik-kritik yang diberikan oleh masyayikh sufi ya. Saya tidak akan basa-basi, saya akan pilih saja yang paling populer di sini. Kita ambil dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ya. Ibn Arabi itu adalah, kalau dalam kajian tasawuf dikatakan pamungkas untuk kajian tasawuf akhlaki itu adalah Imam Al-Ghazali. Tapi pamungkas untuk kajian tasawuf falsafi itu adalah Ibnu Arabi. Sehingga bisa dikatakan yang datang setelah beliau, beliau ini merumuskan semua yang terjadi sebelum beliau, kemudian yang datang setelah beliau ini kebanyakan footnote-nya ke Ibnu Arabi. Nah, gitu ya. Banyak yang dikatakan Ibnu Arabi ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di layar juga. Ini sudah masuk ke halaman 10 Pak. 10. Nah ya. Dikatakan oleh Ibnu Arabi, hulul dan ittihad itu hanya terjadi pada genus. Nah, Allah tidak genus, tidak jinsun, maka mustahil dia mengalami hulul atau ittihad ya. Bagaimana caranya yang qadim bisa tinggal dalam yang baharu al-hadith? Bagaimana caranya Khalik bertempat pada makhluk? Mustahil, karena nggak sama. Ayam tinggal sama dengan harimau aja nggak mau kan? Takut ayamnya, nggak sanggup deh. Kemudian dikatakan lagi, ya, jika hulul, jika aksiden itu larut dalam substansi, jika umpamanya arad larut dalam jauhar, maka Allah itu bukan arad. Aksiden ya. Sesuatu yang
sifatnya itu ya, bersifat pada wujud ya. Allah itu bukan arad. Tapi kalau dikatakan jauhar itu larut di dalam jauhar, Allah juga bukan jauhar. Karena kenyataannya apa? Ain adalah manifestasi dari arad. Arad manifestasi dari jauhar. Jauhar dari zat. Tidak masuk dia itu, tidak masuk. Stratanya sudah beda. Nah. Dikatakan lagi, hulul dan ittihad itu, ya, hulul dan ittihad di antara makhluk saja itu sudah mustahil, kata Ibnu Arabi. Hulul dan ittihad di antara sesama makhluk itu adalah mustahil. Bagaimana mungkin dua orang yang berbeda menyatu menjadi orang yang satu? Tak mungkin. Saya menyatu dengan beliau sehingga jadilah si, tidak bisa. Saya nyatu dengan Prof, jadilah, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Kalaupun terjadi itu, terjadi wujud yang ketiga. Dan dia tidak lagi wujud yang sama. Nah, kan gitu, ya. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, kata Ibnu Arabi, makanya fattabayun bainal khaliq wal makhluk wa bainas sani' was sun'ah wa bainal wajibul wujud wal mumkin al hadith. Ini adalah a'zam, kata Ibnu Arabi, perbedaan di antara khaliq dan makhluk, antara yang wajibul wujud dengan mumkinul wujud, antara pencipta dengan yang dicipta. Ini perbedaannya luar biasa, mustahil terjadi penyatuan. Makanya dikatakan lagi ke halaman 14 kita ya, sesungguhnya alam itu bukan hakikat Tuhan dan tidak pula bersemayam dalam Tuhan. Nah, ini bersemayam dalam Tuhan ya. Itu namanya nanti panentheisme kalau dalam kajian-kajian kayak gini ya. Dia ada pantheisme, ada panentheisme. Panentheisme ini adalah semua-muanya di dalam Tuhan. Nah, itu dia. Semuanya di dalam Tuhan. Pantheisme, semuanya Tuhan. Beda kan? Satu di dalam, satu lagi semuanya Tuhan. Nah, itu pantheisme ya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Arabi, makanya kemudian kajian-kajian Ibnu Arabi Studies mengatakan taubat masal ini, oh ternyata Ibnu Arabi tidak seperti yang kita duga dulu. Dulu dianggap panteis. Sekarang nggak mau lagi mereka bilang wahdatul wujud itu panteisme, mereka bilang wahdatul wujud ya wahdatul wujud. Sama dengan dulu orang-orang orientalis itu bilang agama Islam itu Muhammadanism. Tapi kemudian mereka tengok-tengok, oh ternyata ini bukan Muhammadan, ini memang Islam. Nah, beda gitu ya. Jadi alam bukan hakikat Tuhan dan tidak pula bersemayam dalam Tuhan. Karena jika alam adalah hakikat Tuhan dan bersemayam dalam Tuhan, niscaya Tuhan tidak lagi maha kadim dan tidak lagi menjadi maha pencipta. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu dalil terbesar dalam pengingkaran hulul dan ittihad, ini yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ya, adalah bulan tidak mengandung cahaya matahari. Bulan bersinar karena apa? Cahaya matahari. Tapi cahaya matahari itu ada di bulan tidak? Atau dia ditembak dari matahari? Kalau mataharinya tutup, kira-kira masih ada power savingnya nggak sini? Tidak ada. Jadi kata beliau, bulan tidak mengandung cahaya matahari dan matahari pun tidak berpindah ke bulan dengan zatnya. Bulan hanya tempat bagi matahari untuk memantulkan cahaya. Nah, demikian juga halnya dengan seorang hamba, dia tidak punya apapun juga dari zat penciptanya dan tidak pula dia itu bertempat pada Tuhan. Ini orang-orang bilang tasawuf itu dia tidak memakaikan hukum logika, dia ngitung-ngitung bintang, ngitung-ngitung bulu sapi gitu ya. Enggak. Ini orang dia logikanya jelas, kuat, mana yang logika, mana yang irfani, itu irfani, bebas dia ya. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini juga menjadi perhatian kita ya. Jika para penyembah berhala saja tidak berani menjadikan sembahan mereka sebagai Tuhan sejati,
Selain dari berkata, apa mereka katakan? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka enggak menjadikan sembahan-sembahan gitu tuh sebagai Tuhan sejati, tidak. Paling banter mereka katakan, dengan inilah kami bisa dekat kepada Allah, katanya. Itu orang-orang penyembah berhala. Lalu kata Ibnu Arabi, maka bagaimana orang bisa beranggapan bahwa wali-wali Allah itu mengklaim bersatu dengan Allah hanya berdasarkan apa yang difahami oleh pikiran yang lemah? Tidak mungkin. Penyembah berhala saja prinsipnya kayak gitu. Kan lebih dekat lagi mereka mengatakan, nah inilah Tuhan, katanya kan. Lebih dekat lagi, tapi mereka nggak begitu. Kok ada orang yang mengatakan waliullah berprinsip seperti itu? Nah, jika seseorang bisa melejit melampaui batas kemanusiaannya, di mana malaikat nanti bisa melejit melampaui batas kemalaikatannya dan menyatu dengan penciptanya, jika itu adalah benar, kata Ibnu Arabi, maka semua realitas akan jungkir balik. Jungkir balik bagaimana? Dia katakan ilah akan keluar dari statusnya sebagai ilah, Allah akan menjadi makhluk, makhluk akan menjadi Allah, ilmu tak dapat lagi dipercayakan kepada orang, kemudian yang mustahil menjadi wajib, dan selamanya kita tidak akan pernah sampai pada kebenaran. Jadi jalan itu memang lurus dia. Neko-neko begini hanya akan menyibukkan diri sendiri dan akhirnya kita capek. Nah, sekarang apa sikap mereka ya, sikap kibaru sufiyin ya tentang ini? Saya angkat Ibnu Arabi lagi ya, beliau bilang begini, tak boleh bagi seseorang yang arif mengatakan aku Tuhan, meski dia mencapai derajat kedekatan yang paling maksimal. Meskipun derajatnya umpama gini ya, kalau diketahui derajat dengan Allah itu umpamanya sampai sini gitu ya, dia sudah betul-betul di bawah itu. Pada saat itu pun dia tidak boleh berkata aku Tuhan, tidak boleh. Jauh sekali ungkapan ini, benar-benar jauh dari sikap orang arif. Karena orang arif biasanya hanya mengatakan aku hanyalah seorang hamba yang hina. Balik seperti yang dikatakan oleh Buya kita Muhammad Abdi tadi, merasakan kehinaan diri di hadapan Allah, tidak lantas mengklaim dirinya sebagai juga Tuhan. Dikatakan lagi oleh Ibnu Arabi, la hulula wala ittihada, nggak ada hulul, nggak ada ittihad, nggak ada cerita itu. Tip X saja itu. Kenapa? Fa innal qala bil hululi wal ittihadi maradun la yazul. Keyakinan terhadap hulul dan ittihad ini adalah penyakit yang tak kunjung bisa disembuhkan. Wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad. Dan yang berkeyakinan tentang ittihad hanya orang-orang ateis saja. Nah, ini orang-orang sufi gede lah ngomong ini. Yang berkeyakinan tentang ittihad adalah orang ateis ya. Kama annal qail bil hulul min ahlil jahli wal fudul wa man dinuhu ma'lul. Persis dengan orang yang meyakini hulul. Orang-orang hulul ini pun berasal dari kalangan orang bodoh, orang yang penasaran dan agamanya sakit. Nah, tuh. Wa dinuhu ma'lul, sakit agamanya ini. Terakhir dikatakan oleh beliau, wada' maqalata qamin qala alimuhum bi annahu bil ilahil wahid ittahada. Tinggalkan dalil suatu kaum yang ulamanya mengatakan bahwa mereka dengan Tuhan yang Maha Esa telah bersatu. Ittihad itu mustahil, tidak ada yang meyakininya kecuali orang yang berakal bodoh yang lagi melamun. Melamun tentang apa? Akan hakikat dan syariatnya. Kata Ibnu Arabi, sembahlah Tuhanmu, fa'bud ilahaka la tusyrik bihi ahada. Jangan kau serikatkan dia dengan satu apapun lain. Masih ada sekian menit lagi, sabar. Nah, sekarang kita tengok, kita congkel ke dalam bagaimana cara kerjanya ya.
Yang pertama tentang rasa, pikiran, dan pengalaman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin juga bagus diperhatikan oleh para penggiat tarekat yang lain ya. Di sini nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa tengok di kamus lah di KBBI ya. Perasaan itu apa gitu ya. Rasa, dari asal kata rasa ya. Dan kemudian pikiran itu apa ya. Dan kemudian nanti pengalaman itu apa. Jadi kita ngomong tuh tidak asal bunyi jadinya. Pikiran ini, perasaan ini, pengalaman adalah ini. Nah, sekarang kita pergi kepada beberapa kesimpulan. Ya. Kita katakan ya, di bagian yang sudah halaman ke-27, halaman 27. Ya, nah, ya itu dia. Yang pertama itu berkata begini. Ya. Semua pengalaman dapat dirasakan dan dipikirkan. Ini agak direnungkan dikit. Semua pengalaman dapat dirasakan dan dapat dipikirkan. Kedua, semua perasaan dapat dialami dan dipikirkan. Ketiga, semua pikiran dapat dialami dan dapat dirasakan. Pernah nggak mendengar joke dengan Ibnu Sina? Saya merasakan apa yang dipikirkannya. Oh ya, saya memikirkan apa yang dirasakannya. Masuk ke yang kedua. Nah, ya. Pengalaman ada yang dapat dan ada yang tak dapat dijelaskan. Semua pengalaman kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang dapat dan ada yang tak dapat dijelaskan. Kedua, lain halnya dengan perasaan. Semua perasaan tak dapat dijelaskan secara rinci. Seperti yang antum bilang tadi. Sesama pecandu kopi, coba jelaskan. Sampai mati nggak akan jumpa itu. Nggak akan duduk masalahnya. Terakhir, semua pikiran dapat dijelaskan. Nah, sekarang natijahnya apa? Silakan pergi yang ke berikutnya. Ya. Yang pertama, pengalaman dapat dirasakan dan dapat dipikirkan, tapi tak semua dapat dijelaskan. Pengalaman dapat dirasakan dan dapat dipikirkan, tapi tak semua pengalaman dapat dijelaskan. Yang kedua, perasaan dapat dipahami, dapat dialami dan dapat dipikirkan. Perasaan dapat dialami dan dapat dipikirkan, tetapi tak satu pun yang dapat menjelaskan perasaan yang sedang terjadi pada seseorang secara detil ataupun apa adanya. Dan terakhir, pikiran dapat dialami, dapat dirasakan dan dapat dijelaskan. Nah, sekarang halaman berikutnya. Nah, ini dia. Ini mohon maaf ini ya. Masalahnya sekarang ketika ada yang keluar dari kaedah-kaedah basic tadi ya, maka kadang-kadang terjadi cocokologi dan cantologi. Nah, mencocok-cocokkan dia dengan ayat, dengan hadis. Ya, sama lah kayak ada orang meninggal hari ini lalu dicocokkan dengan berita 3 hari yang lalu. Oh iya, pantas burung di rumah saya tiba-tiba heboh aja. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nggak ada. Cuman hanya karena dia sering tunggang-tunggi sholat, baca Quran. Oh iya, ini kata-kata dia betul nih. Burung sudah ngasih kode itu akan meninggal. Nah, kan gitu. Terkadang cocokologi dan cantologi terjadi ketika seseorang memaksakan diri memaparkan suatu perasaan, pengalaman, dan buah pikirannya. Dan ini sangat terasa lagi ketika berbicara tentang pengalaman rohani. Ketika berbicara tentang pengalaman rohani, jadi bapak ibu, ginilah. Rasul, Nabi, Wali. Siapa yang wajib menyampaikan syariatnya? Rasul.
Nabi disuruh nggak oleh Allah? Nabi pergi ke pasar bilang pada orang, gini-gini Nabi loh. Ada nggak Nabi disuruh begitu? Tak ada. Rasul yes. Rasul wajib membuat dirinya diketahui oleh orang yang lain. Nabi tidak. Tapi ada nggak komunikasi antara Nabi dan Allah? Ada. Kalau dalam kitab Futuhat saya tanya, saya baca, Nabi itu dia punya syariatnya sendiri. Kalau dia mau ikut syariat Rasul yang berlaku pada zamannya, silakan. Kalau tidak ya sudah, dia dikasih syariat sendiri. Tapi itu pun tak boleh bilang, Prof, sesuai dengan wahyu saya malam tadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi wali. Apalagi wali kelas. Nggak boleh heboh dia, ya nggak boleh heboh, ngomong kemana-mana, oh beginilah, begini, Allah sudah begini kepada saya, ngapain lu, ngapain, capek, kasihan. Yang kasihan itu yang tak tahu apa-apa sehingga terpaksa dia mengikuti sesuatu yang tidak bisa dia pegang dan yakini dengan baik, kasihan. Ya. Nah makanya dari situ Bapak Ibu diambil satu kesimpulan, ternyata pemaparan pengalaman rohania tidak semuanya yang bersifat bayani berdasarkan teks-teks Al-Quran yang rajih. Tidak semuanya yang bersifat burhani berdasarkan kaedah-kaedah berfikir yang soreh. Dan tidak semuanya juga yang bersifat irfani, ma'rifat itu. Terakhir tentang, ada 3 menit lagi, tentang kelemahan bahasa. Nah, saya perlu berbicara tentang bahasa karena ini terjadi di Indonesia, ya. Jadi begini, ini slide yang ke-30 ya. Nah, setelah itu Ustaz, dalam slide ke-30 ya kita lihat jumlah ini sekedar perbandingan sederhana saja. Ternyata kata yang paling banyak di muka bumi ini dimiliki oleh kata bahasa Arab. 12 juta, 12 juta, 300 kata. 12 juta, 300 kata. Ada 16.000 akar kata dalam bahasa Arab. Level kedua itu adalah dipegang oleh bahasa Inggris. Ada 1 juta kata. Ada 1 juta kata. Level ketiga dipegang oleh bahasa Jerman. Jerman, Jepang saya nggak peduli, langsung aja ke Indonesia. Indonesia hanya punya 110.000 kata saja. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini penting kita lihat ya. Kenapa ya? Kata menyimpan makna dan pasti melambangkan sesuatu. Itu kata. Ya. Kata menyimpan makna dan pasti melambangkan sesuatu, baik itu benda maupun keadaan ataupun apa gitu ya. Artinya dalam suatu kata, dalam setiap kata ada sesuatu yang dilambangkannya. Nah sekarang dengan 110 ribuan kata, tentu segitulah yang bisa dilambangkan dalam bahasa kita. Bandingkan dengan yang 1 juta kata, tentu segitulah yang dapat dilambangkan dalam kata pada bahasa itu. Bandingkan dengan 12 juta kata, tentu segitulah yang dapat dilambangkan dalam kata itu. Artinya apa? Semakin banyak suatu kata, semakin banyak yang dapat dilambangkan oleh bahasa tersebut. Ini berbanding terbalik dengan semakin sedikit suatu kata yang dimiliki dalam suatu bahasa, semakin sedikit pula yang dapat terlambangkan olehnya. Nah, ya, maka dari itu kita katakan usaha kita menjelaskan pengalaman rohania melalui bahasa, lisan ataupun tulisan, itu biasanya akan merusak pengalaman rohania itu sendiri. Akan merusak, karena bahasa kita itu terbatas. Apatah lagi kalau umpamanya disampaikan dalam bahasa yang kosakatanya terbatas. Saya pernah nengok dan saya dengar beberapa tayangan dan juga beberapa kitab yang juga cerita-cerita dari mahasiswa juga ketika mereka ngomong tentang nafsun umpamanya.
Nafsun ini artinya apa? Kalau kita kan kadang-kadang nafsun itu ya nafsu, kadang-kadang diri. Nafsu ini nafsu apa maksudnya? Ya hawa nafsu Ustaz. Nafsu sadonya. Semuanya nafsu, bingung. Di sini artinya ini artinya ini, nggak jelas. Nah makanya kita dapati fakta ya. Mengapa kemudian kok karya-karya dalam tasawuf ini, buku-buku kitab tasawuf yang dalam bahasa Arab ya, itu lebih mudah diterjemahkan ke bahasa yang relatif bahasanya juga kaya, kayak bahasa Inggris daripada ke bahasa kita. Karena kalau dipakaikan diterjemahkan ke bahasa kita tuh kadang-kadang wish. Apalagi dia adalah kitab tasawuf yang membaca tuh kadang-kadang memang harus merapat kening kita ini Bapak Ibu. Merapat ya antara ujung ini dengan alis bertemu dia. Apalah maksudnya nih hai? Kita coba ungkap dalam bahasa kita ya. Jadi itu akan sangat susah ya. Makanya para alim ulama tasawuf dari dulu ya itu selalu merumuskan, mendokumentasikan dan menjaga kata-kata, kosakata mereka dalam kamus-kamus tasawuf. Dan saran saya kepada kawan-kawan penggiat tarekat ataupun tasawuf ya, mulailah sekarang menata ke dalam kalau ada guru atau mursyidnya sedang berceramah atau memberikan wejangan, ditulis lalu kata-kata tertentu, kan ada kata-kata pokoknya tuh, kemudian dibilang guru ini maksudnya apa, sehingga tidak hanya kita menjaga makna dari kata itu juga agar sang guru tidak selip lagi. Nanti pertemuan berikutnya lain lagi maknanya, nanti berikutnya kita nanti yang terombang-ambing. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Iskandar Arnel. Saya rasa duduk 3 SKS di Fakultas Usuluddin ini Bapak Ibu ya, tapi alhamdulillah beliau bisa menyederhanakan bahwa tidak ada hulul dan ittihad, menyatunya hamba dengan Allah dalam ajaran agama kita. Mengutip Ibnu Arabi tadi, kata Ibnu Arabi, maradun la yazul, ini penyakit yang susah hilangnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ikut kaji-kaji seperti ini, berarti kurang-kurang sakit ya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Dan beliau menyampaikan tadi dalil-dalil logik tentang itu, bahwa orang musyrik saja tidak mau dia menyebut menyatu dengan sesama. Mereka hanya mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya ulang sedikit supaya kita masih segar ya. Dan dalil logik yang beliau sampaikan tadi ini menegaskan sejalan dengan konsep Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad ya. Tak akan pernah masuk ya hamba dengan Tuhan, dan begitu pun sebaliknya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dinamika kajian-kajian seperti ini pada hari ini ramai. Kemudian kata Ustadz Iskandar Arnel dan Buya Abdi tadi, di-live-kan, diceritakan, diajarkan kepada orang awam, sehingga konsletnya tadi banyak. Nah ini ada juga terjadi di Pekanbaru. Ada fakta yang kita temukan, sedang disorot pula oleh MUI. Ada fakta kaji-kaji yang mengarah ke sana. Maka sebagai amanah ilmiah, oleh karena itulah pagi ini kita datangkan para pakar-pakarnya untuk mengkaji ini, untuk kita semua jadikan nanti ini sebagai acuan. Karena dinamika ini baik di medsos dan realnya terjadi, inilah yang menjadi diskusi kita. Maka dalam hal ini kita akan mendengarkan uraian-uraian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita kepada Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC MA PhD. Kami persilakan dalam waktu yang sama 25 menit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Fadilatul Ustaz Iskandar Arnel hafizahullah wa saddada khutah. Fadilatul Ustaz Muhammad Abdi matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi
Ustadz Zul Ikrami, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus mohon maaf Ustaz, Anda mau tunjuk yang tadi. Bisa antum melihat itu yang dari sebelah kiri, atas itu Gusti, bawah nih Kaulo. Yang sebagian saya tak bacakan, takut nanti video ini dipotong lalu saya penistaan agama, karena yang kasus yang dulu itu di masjid ini juga. Ini dia, nih jadi ini, terus jadi ini. Ini dalam ini dalam ini. Ini dia, ini jadi ini dalam ini. Ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Prosesnya ini bisa berubah menjadi ini disebut dengan melimpah, atau disebut juga dengan memercik. Melimpah tuh gini, melimpah. Mohon maaf Ustaz, ana pinjam tutup botol. Ana pinjam. Melimpah. Ini Tuhan, kan? Lalu Tuhan ini melimpah. Ini limpahan yang pertama. Tuhan melimpah. Tuhan ini Gusti, limpahannya ini Kaulo. Bisa tak Kaulo ini bergabung menyatu? Bisa. Kenapa tak bisa? Apa pula tak bisa? Dari kecil ini menyatu kemari. Itulah dia yang disebut dengan ittihad tuh. Siapa bilang tak bisa? Yang bilang tak bisa itu kan Ustaz Iskandar Ardal. Bisa. Lalu kemudian, bisakah ini Tuhan nih masuk ke dalam? Bisa. Orang dia juga turun dia ke bawah. Itulah yang disebut dengan hulul. Lalu kemudian dia kan sama semua. Kan sama semua. Maka disebut dengan wahdatul wujud. Wujudnya kan satu. Jadi saya sangka Ustadz Iskandar Anil dengan Ustadz Muhammad Abdi itu sudah sampai ke kajian hakikat nih. Ternyata mereka baru pada dataran syariat. Masih ada lagi makhluk, masih ada kholik. Itu bukan level kita. Maka ketika satu, tidak ada kholik, tidak ada makhluk, itu juga dia. Teori yang pertama namanya isyraq, memancar, emanasi. Memancar itu antara yang memancar dengan yang dipancarkan itu satu. Matahari dengan cahaya satu. Cahaya itu bisa balik ke matahari, matahari itu bisa masuk ke cahaya. Orang dia sejenis kok. Satu, memancar. Nah, memancar. Makanya kalau ada antum dengar dia waktu ceramah, kita ini adalah percikan-percikan ilahi. Nah, itulah dia. Itulah dia. Jadi pemahaman ini kata Ustaz Iskandar Anil tadi, ini lebih tua dari Islam, sudah ada. Lalu kemudian dicarikan dalilnya. Nabi Muhammad itu Tuhan. Dia adalah limpahan Tuhan.
alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una alladzina yubayyi'unaka yubayyi'una Allah. Diperkuat lagi, yadullah, bukan yadu Muhammad, yadullah fawqa aydihim. Belajar lah. Allah jadi ittihad kesadanya kok. Wa ma ramaita iz ramaita. Terus siapa yang melontar? Walakinnallaha rama. Allah. Itulah dia. Dalam yang ujung pun Yunani, dalam yang itu pun, yang dalam itu pun, Anda tak bisa sebutkan, nanti dipotong orang dalam itu. Maka muncullah menyatu dengan Tuhan, aku adalah Tuhan. Jadi kalau masih ada orang menyembah, berarti ada yang disembah, ada yang syirik. Masih syirik antum. Kalau masih ada yang menyembah, masih syirik. Itu masih tauhid awam itu. Kalau tauhid akikah itu tauhid cuma satu, yang ada cuma Allah. Allah doa. Nah, apalagi kalau ada ilmu-ilmu sihir sedikit kan, ambil pisau ada pun ustaz-ustaz yang di An-Nur tu syariat masih tu putih kaji itu lagi. Melimpah, memercik, manifestasi, tidak pernah digunakan kata mencipta. Kenapa tidak ada mencipta? Karena Tuhan tidak mencipta. Tuhan itu hanya melimpah dirinya, Tuhan hanya memercik, dan dia tidak nampak untuk melihatkan dia ada. Maka alam semesta inilah manifestasi cinta tak nampak. Apa manifestasi cinta antum? Antum belikan cincin, antum belikan mobil, antum beli, itulah manifestasi. Nyambung? Oh, lah jadi. Terus dir. Coba tengok ya. Ini penerapannya dalam kajian. Ini bukan kata-kata saya, langsung saya ambil dari video. Allah itu ruh, Muhammad itu jasad. Allah itu namaku, Muhammad itu tubuhku. Badan saya ini kan dua kan, ruh dengan jasad. Ruh saya ini Allah, jasad saya ini Muhammad. Muhammad dengan Allah, inilah dia. Allah itu zat, Muhammad itu sifat, tidak pernah bercerai. Paham? Kalau udah paham yang awal tadi, nyambung ke sini. Dia yang sulit itu kalau tak, itu maka saya mukaddimahnya dari situ. Oh, ini dia. Sifat itu zat yang disifati, maka sifat itu zat itu sendiri. Allah roh, Muhammadun jasad, tapi dia esa. Nah, nampak lebih jelas lagi. Kalau Tuhan membeli legam, kalau Tuhan pergi ke langgam bersama kawan, memang susah agak paham kalau belum sarapan. Sifat itu adalah zat yang disifati, sifat itu zat itu sendiri. Allah ruh, Muhammad jasad, tapi dia esa. Esanya di mana? Esa di dalam ikon insan doang. Allah itu pun ini, Muhammad itu pun ini. Nah, inilah dia. Paham? Diri bapak itu, diri bapak ibu, kesempurnaan tajalli memandang diri Allah. Amalan bapak ibu namanya amalan makrifat, wujud keakuan Allah yang beramal. Adapun kajian-kajian yang di sana itu orang syariat. Ustaz Iskandar Aner di UIN itu paling bawah syariat.
Ustadz Muhammad Abdi itu agak tinggi sedikit, itu baru tarikat. Kalau yang amalan kita ini yang makrifat tuh. Cuma selama ini karena tak diminta dibuka, maka saat saya buka. Mana pernah saya buka ini? Kalau bukan yang kalangan khusus, itu maka tak boleh direkam ini. Kalau direkam di sidang MUI nanti kita. Menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Ini Allah, ini Muhammad pada diri, ada dia. La maujuda illa, tidak ada yang maujud, yang wujud aja cuma ada Allah. Insan, Muhammad, ma'bud itu satu, penyebutannya saja yang beda. Insan namanya, Muhammad namanya, ma'bud itu yang disembah Allah, namanya beda, tapi hakikatnya satu. Allah. Jelas? Itulah yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Penyaksian diri bahwa diri ini Allah, bahwa diri ini Muhammad, bahwa diri ini insan. Itu disebut dengan musyahadah. Bukan musyahadah yang disebut Ustadz Abdi tadi. Itu musyahadah orang tarikat. Ini musyahadah ma'rifat. Kan tanggung-tanggung. Menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Diri yang sudah menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, siapa yang akhir kalamnya begini, inilah yang dakhalal jannah tuh. Inilah yang dakhalal jannah tuh. Adapun la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih ada aku lagi, belum murni tauhid. Kok angkol lah jadi aku saudara. Allah jadi. Kalau masih ada lagi aku, masih ada lagi saya, belum putus tauhid. Asyhadu itu artinya aku bersaksi bahwa Allah, Muhammad, insan, ma'bud satu, tauhid, tak bisa berbagi. Kalau masih berbagi, masih syirik. Walaupun sholatnya banyak, hitam keningnya ke Makkah, masuk neraka kalau masih belum ikut pengajian nih. Nggak tanggung. Macam mana Allah tuh bisa berubah menjadi zat Allah pada diri, namanya sir. Zat Allah pada diri ini namanya sir. Sifat Allah pada diri namanya ruh. Sifat Allah pada diri ini namanya ruh. Asma Allah pada diri namanya hati. Asma Allah pada diri ini namanya hati. Af'al Allah pada diri namanya tubuh. Inilah tubuh. Af'al Allah pada diri namanya tubuh. Memandang kesempurnaan wujud Allah. Tunggu dulu, Dir. Woi, Dir, mengacau. Memandang kesempurnaan wujud Allah berupa insan. Sempurnanya itu ada pada insan. Lalu jamaah pun bertanya, kalau gitu Ustadz, Allah dipahami saja, tidak boleh tak boleh ditunjuk Bapak Ibu, tidak boleh ditunjuk, dipahami saja. Paham? Lah cukup, sama-sama paham lah. Cukup, hanya dipahami saja. Itulah dia. Kalian sholat, siapa yang kalian sembah itu? Tahu kalian siapa yang disembah itu? Siapa yang menyembah? Nah, sekarang udah bisa jawab kan? Itulah dia. Terus, Dir. Ini lebih lengkap lagi. Inilah yang puncak ma'rifat tuh. Allah tuh yang terbalik tuh dengan Muhammad. Allah tuh zat, Muhammad tuh sifat. Menyatu, bercerai. Tak boleh ditunjuk. Nah, ini dia. Nyatu. Apa?
zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Jadi ini insan. Zatnya jadi sir, sifatnya jadi ruh, asma'nya jadi hati, af'alnya jadi tubuh. Memandang kesempurnaan wujud berupa insan, menyaksikan itu semua, menyadari itu semua ada dalam diri. La maujuda illallah. Insan Muhammad ma'bud satu, penyebutannya saja yang berbeda. Paham? Jelas? Sudah sampai ke musyahadah, kesadaran yang sempurna. Terus dir, sekarang kita baru masuk Islam, tadi tak Islam. Syahadat balik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam Islam simple, sederhana, tak ribet, tak jelimet, tak susah, tak payah. Nama yang kita sembah itu siapa? Allah. Lalu kita ini muncul melalui proses apa? Khalaqas samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. 29 kali ulang. Khalaqakum 16 kali ulang. Terus prosesnya tak ada melimpah, tak ada memerci. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi selesai. Itulah dia tafsirnya di bawah. Terus Daru tasawuf ini dari mana? Kenapa tasawuf ini selalu dikambing hitamkan? Tasawuf ini datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, beserta tabi'in. Lalu kemudian muncul berubah menjadi sebuah gerakan akhlak. Imam Sufyan Ats-Tsauri tahun 161, Imam Ibrahim bin Adham 162, Imam Fudail bin Iyad 187, Imam Al-Muhasibi sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal 246, Imam Abu Yazid Al-Bistami tadi yang disebutkan Ustaz Muhammad Abdi namanya Taifur bin Isa, itu tahun 261, sezaman dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu meninggal 261, Imam Abu Yazid itu sezaman. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi 298, Al-Hallaj 309. Junaid dengan Al-Hallaj sezaman. Imam Asy-Syibli 334. Pada fase ini tasawuf hanya sekedar gerakan akhlak, zuhud, wara, gerakan akhlak. Selanjutnya lebih sistematis, mulai ada bukunya. Imam Saraj At-Tusi, nama kitabnya Al-Lumah. Saya beli waktu kuliah di Mesir, ditahqiq oleh Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Imam At-Tusi 378. Lalu kemudian ada namanya Qut Al-Qulub. Imam Al-Ghazali menulis Ihya itu terinspirasi gara-gara baca kitab Qut Al-Qulub. Imam Abu Talib Al-Makki 386, Al-Ghazali 505. Makanya disebut kita dalam akidah Imam Asy'ari, dalam fikih Imam Syafi'i, dalam tasawuf Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali matangnya itu dalam sini. Lalu kemudian proses berikutnya ini mengkristal menjadi sebuah yang lebih spesifik lagi. Imam Ahmad Ar-Rifai 578, Tarikat Rifaiyah. Imam Al-Jilani namanya Tarikat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Ibnu Arabi, nah itulah dia, Ibnu Arabinya Riau. Ustaz, beliaulah yang mengkaji tentang Imam Ibnu Arabi, dan guru beliau pula Sayyid Najib Al-Attas, Naqwib Al-Attas, itu pun spesialis bidang Ibnu Arabi. 2638. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili 656. Sayyid Ahmad Al-Badawi, Tarekat Ahmadiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Ustaz Muhammad Abdi Naqsyabandiyah 791. Syekh Abdul Karim Al-Jili, pelanjut Ibnu Arabi 826. Syekh Muhammad Abdul Karim Samman
Syekh Muhammad Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu tarekatnya adalah Sammaniyah. Syekh Ahmad Abul Abbas At-Tijani 1230. Ini perjalanan tarekat yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal. Ada yang saya kasih merah, Imam Abu Yazid Al-Bistami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Al-Jili. Kalau kita membaca karya mereka lalu kita menemukan sesuatu yang tak terkunyah oleh akal kita, yang kita lakukan dua. Satu, takwil. Dua, boleh jadi kalimat itu maksus, disusupkan ke mereka padahal mereka tak ada menulis. Untuk tahu lebih lengkapnya, tanya ke yang mengkaji tentang itu. Ini apa takwilnya Ustaz? Ini apa takwilnya Ustaz? Ini apakah takwil atau kalimat ini maksus dibuatkan orang, dimasukkan ke kitabnya setelah dia meninggal? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Mu'tabarah. Khusus Perti lebih spesifik lagi. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni Imam Al-Ghazali, dan tarekatnya Naqsyabandi. Itu Perti. Jadi yang luar Naqsyabandi itu tak seperti dengan kami. Tapi bukan berarti tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Bahwa dalam zikir itu orang bisa mengalami sesuatu perasaan. Nanti kalau saya kutip pendapat, kalau saya kutip dari pengalaman Syekh Naqsyabandi, itu ahlu bid'ah. Saya kutip dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Apakah Ibnu Taimiyah mengalami sesuatu dalam zikirnya? Kita tengok baik-baik ya. Apa kata dia? Fa innahu qad ya'ridu li ahadihim. Boleh jadi, bisa saja terjadi pada salah seorang mereka, liquwati istila'il wajdi, karena kuatnya rasa, saking kuatnya rasa, wa zikri, dan kuatnya zikir, minal hal, ketika dia berada dalam hal. Kalau maqam, usaha kita. Kalau hal, Allah mengasih. Itu beda maqam dengan hal. Saking kuatnya, lalu kita dapat hal, ma yaghibu fihi an nafsihi, sampai dirinya hilang. Saking kuatnya, dia merasa dirinya hilang. Wa ghairihi, dan selainnya pun hilang. Ketika itulah antum dalam keadaan rawan. Pas sedang berzikir, antum merasa diri antum hilang dan yang lain hilang. Yang ada hanya Allah. Dan waktu itu antum berkata, anal haq. Direkam sama kawan antum. Antum mengaku Allah. Padahal waktu itu antum sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta biasanya cakapnya tak terkontrol. Apa kata dia? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kira-kira kalimat itu betul apa tidak? Bohong. Maka kalimat itu mesti ditakwil. Fayaghibu bima'budihi, dia ghaib, tenggelam dengan yang dia sembah, an ibadatihi wa bima'rufihi, dia tenggelam dengan yang dimakrifahnya, yang dikenalnya, an ma'rifatihi wa bimazkurihi an zikrihi, dia tenggelam dengan yang diingatnya sehingga zikir dan bacaannya pun hilang lenyap. Yang ada cuman Allah. Ini kalau saya kutip nih pendapat Imam Asy-Syadzili, pelaku bid'ah nih, ini orang tarekat nih, ini orang tasawuf ini. Ibnu Taimiyah kah? Lo berani mau bid'ah kalau Ibnu Taimiyah? Bid'ah ke Ibnu Taimiyah kah? Wa bimaujudihi an wujudihi, tenggelam dia dengan yang maujud, dengan wajibul wujud, sampai yang lain nih hilang. Bisa terjadi, tapi itu kan tak bisa diceritakan. Saya tak pernah menceritakan pengalaman saya dengan Ustadz Abdi. Ustadz Abdi pun tak pernah bercerita ke saya. Masing-masing sama-sama tahu. Ustadz Iskandar Arnel, datanglah orang mengaku bisa menengok itu, bisa menengok ini, datang ke UIN. Waktu orang itu cerita, Ustadz Iskandar Arnel tak ada bercakap.
air matanya di kantin, meleleh aja air mata. Waktu ditanya, apa yang Ustaz alami? Dia tak cerita. Dia menangis. Karena dia tahu kalau dia ceritakan, lain bunyinya. Bertamu kita ke rumah orang. Lalu kita bilang, jangan buat teh itu manis-manis ya, saya ini udah kena gula. Kau buat manis-manis buah aja lah. Datang, buah kata dia itulah. Buah kata dia 2 sendok. Buah kata kita 1 bungkus yang low sugar. Tak bisa. Wa mislu hadza qad ya'ridu li ba'dil muhibbin. Pengalaman ini bisa saja terjadi bagi orang yang jatuh cinta, li ba'dil makhluqin, kepada orang yang dicintai, makhluk. Makanya kalau ditanya Qais, ditunjuk laut. Qais, apa yang kau nampak? Ma nazartu illa Laila. Yang kupandang hanya Laila. Kalau jatuh cinta kepada Laila bisa menengok dunia ini Laila, apalagi jatuh cinta kepada yang mencipta Laila. Kama yadhkuruna anna rajulan kana yuhibbu akhar fa alqal mahbubu nafsahu fil yammi. Ada seseorang masuk ke dalam sungai, lalu kemudian apa yang terjadi? Fa alqal muhibbu nafsahu khalfahu. Orang yang cinta ke dia pun ikut juga menceburkan diri ke sungai. Pas ditanya, kenapa kau ikut? Aku tak sadar, aku ikut juga tenggelam. Lupa aku, seakan-akan dia adalah aku dan aku adalah dia. Soulmate. Soul, ruh. Mate, satu ruh. Faqala lahu ana waqa'tu. Faman alladhi awqa'aka? Aku jatuh. Apa yang membuat engkau jatuh? Ghibtu bika anni. Aku hilang, yang ada hanya engkau. Fazanantu annaka anni. Kusangka kau tadi aku. Lalu ketika kau masuk, aku pun ikut masuk. Karena kusangka kau adalah aku. Aku tak ada, yang ada hanya engkau. Ibnu Taimiyah nih. Dan Ibnu Arabi. Ustaz, Iskar Anal itu masih selevel Ibnu Arabi. Kalau saya ini dah Ibnu Taimiyah. Raqqaz zujaju wa raqatil khamru wa tashakala fatashabahal amru faka'annama khamrun wala qadahun wa ka'annama qadahun wala khamrun. Tak lagi bisa dibedakan mana cawan, mana khamar, karena sudah menyatu. Lukah dalam air atau air dalam lukah. Kok mesti mati lampu mengkaji kok. Wa hadhil hal ta'ridu li katsirin minas salikin. Hal ini, hal kondisi seperti ini bisa terjadi pada salikin. Coba tengok. Salikin, orang yang salik. Salaka yasluku, orang yang salik. Perbuatannya suluk. Hanya orang yang suluk yang bisa mengarami ini. Kalau tidak suluk tak bisa. Walaisat halan lazimah, tapi tidak mesti. Tak semua pula yang suluk itu mengalami seperti ini. Likulli salikin walahiyya aidan ghayatun, dan dia bukan ghayah, bukan tujuan. Jangan bersuluk karena ingin. Kau kenapa bersuluk? Supaya hilang diriku, sampai aku tak sadar mana aku, mana dia. Bukan. Makanya di awal tu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bal subutul aqli wal fahmi wal ilmu ma'at tauhidi batinan wa zahiran kahali nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi akmal min hadha wa atam. Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Ulama dulu 11 tahun. Imam Al-Ghazali kalau dia berjalan 70.000 orang ikut di belakangnya. Umurnya 37 tahun. Ditinggalkannya jabatan jadi rektor di Nizamiyah. Sekarang ada juga yang meninggalkan jabatan rektor, tapi bukan karena muslah, karena ditangkap KPK. Ini ditinggalkannya jabatan di Nizamiyah, pergi berkhalwah, bersunyi-sunyi 11 tahun. Sampai zawiyah itu disebut dengan Zawiyah Ghazali di Jami' Al-Umawi. Barulah sampai dia kepada ma'rifah. Waktu ditanya dia, sampai engkau ke situ wahai Al-Ghazali? Iya. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau tengok? Apa yang kau nampak?
nurun yaqzifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Hanya itulah nampak dia sikit. Dan dia tak pernah terpeleset lidah, Imam Al-Ghazali. Maka dianggap sebagai orang yang mampu mengkombinasikan, mempertemukan antara syariat dengan hakikat tarikat ma'rifat. Jadi kalau ada orang tersalah, anal haq sekali cuman, subhani sekali cuman, Allah fi jubbati sekali cuman, 10 tahun dia berkhalwah, sekali cuman tersilap, itu pun waktu dia dalam keadaan fana. Ini asal ceramah salah, asal ceramah salah. Itu bukan fana, itu pano. Jadi Majelis Ulama Indonesia perlu membuat acuan. Kita mau dari pertemuan dua guru besar kita, keluarlah acuan-acuan yang akan menjadi patokan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti, Al-Jamiatul Wasliyah untuk membuat acuan supaya jangan sampai umat ini tersesatkan. Saya khawatir nanti orang tak mau lagi datang pengajian. Kenapa? Itu syariat aja, itu kulit-kulit kitab itu. Dianggapnya nilai paling tinggi. Kalau tauhid tidak begini, tetap masuk surga. Terakhir, Muhammadiyah, NU, Perti, Al-Wasliyah, MUI menetapkan referensi tasawuf untuk kajian masyarakat umum. Yang paling rendah berbahasa Indonesia, tasawuf Buya Hamka. Karena Buya Hamka pun membaca ini ketika dia sedang di penjara. Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Muqarrar kami waktu di pondok dulu, ringkasan Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya terlalu berat, muqaddimahnya ini. Qut al-Qulub Abu Talib al-Maki. 2. Kajian tasawuf falsafi hanya dikaji kalangan khawas, awam khawas. Siapa itu? Mampu baca kitab dengan baik, mursyid yang faqih dan alim. Nah, maka saya selalu kok ditanya, kemanalah kami belajar? Alhamdulillah guru-guru kita ada. Antum kalau mau belajar tasawuf tentang Abdul Karim Al-Jili, Insan Kamil, ada spesialis-spesialisnya bidangnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semua yang disampaikan oleh guru-guru kita pada pagi menjelang siang ini. Ibarat puzzle, saya rasa para pegiat dakwah, hadirin hadirat sudah bisa memetakan apa yang disampaikan oleh ketiga pemateri kita tadi. Yang pada ujungnya tidak ada di dalam Islam kita, di dalam ajaran aspek ihsan tidak ada bersatunya Tuhan dengan hamba atau sebaliknya. Maka kalau ada kaji-kaji seperti ini keluar, jangan ikuti. Tadi Ustadz Abdul Somad berkelakar bersahadat balik, ya, bersahadat balik supaya jangan seperti yang beliau gambarkan di awal presentasi tadi.